Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance. Langsung saja ke saham pertama, BBNI yang ditutup di harga 4.200 menguat 0,47%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, BBNI didistribusi. Ya, teknikanya untuk BBNI sebenarnya cukup bagus. Kenapa? Terus membentuk low, higher low dan higher high. Ya tetap sama. Kalau untuk tembus 4.400 kayaknya berat. Kalaupun maksimal minggu depan itu naik 4.400, habis itu potensi tetap koreksi dan sideways. Ya, bandar detektor terlihat big distribusi. DX itu jualan 123 miliar, AJET 16 miliar, KAJET 9,6 miliar. Ya, jadi saat ini ya potensi masih sideways. Kalaupun mampu naik tuh ya naik terbatas ya, dikasih 4,5% lumayan lah kalau dikasih 1 minggu ke depan ya. Mudah-mudahan bisa untuk BBNI. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat yang belinya bukan retail nih, kebanyakan DROD, GR, BK, YUAK. Ya, bawahnya baru retail tuh. Dan Bapak Ibu lihat yang jual tuh kebanyakan retail. CC, YP, XL, XC, XQ, EP, LG, PD. Nih. Yang nampung malah kebanyakan broker yang jarang dipakai retail. Jadi gimana? Kalau menurut saya ada potensi swing atas, tapi nggak tinggi. Mungkin ya menguji 4.400. Habis itu baru koreksi sideways. Menurut saya itu. Untuk BBNI, lanjut BMRI yang ditutup di harga 4.960 menguat 1,43%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BMRI akumulasi. Nah, BMRI malah bagus nih diakumulasi. Cuman ya naik-naik terbatas. Kayaknya ya maksimal sama 3-4%. Kemungkinan besar seminggu ke depan tuh bisa naik. Big Bang tuh 3-4% maksimal. Habis itu koreksi. Kalau BMRI ini kan sudah nutup gap dividen. Ya paling naik dikit lagi lah ya. Maksimal 5.100, 5.200. Boleh beli nggak? Boleh beli. Kalau di bawah sideways kan lumayan tuh. Dari 4.800 ke 5.200 tuh ada sekitar 4-8%. Ya itu tektokin aja di situ dulu. Potensi tembus nggak Juni? Potensi tembus Juni. Menurut seperti ini perkembangannya ya. Juni bisa tembus 5.200. Bahkan bisa akhir Mei itu. BMRI ya. Itu. Lanjut. BBRI yang ditutup dengan 3.880 menguat 0,73%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BBRI didistribusi. Langsung saja katanya BBRI sama. BBRI ini memang terlihat big distribusi, tapi kan dia naik. MACD juga bagus. Time frame weekly-nya juga bagus. Baru 2 candle hijau, harusnya ada 1 candle hijau lagi. Nah, minggu depannya mungkin tanggal 12, 13 libur ya. Berarti ya baru 3 hari perdagangan aja ya. Tanggal 14, 15, 16. Nah itu mungkin baru koreksi. Jadi minggu depan tuh masih bisa naik. Kalau menurut saya BBRI ya. BBRI mengarah kemana? 4.000 minggu depan. Habis itu baru koreksi. Jadi plannya seperti apa? BBRI. Kalau melihat kondisi sini. Ya plan 1 yang terbentuk. Sideways-nya di atas 3.780. Resistennya 4.000. Itu. Untuk BBRI ya. Lanjut. BBCA yang ditutup di harga 8.975 menguat 1,69%. Asing net buy. Kalau bakar semuanya BBCA diakumulasi. BBCA sama. Kalau kondisi seperti ini ke atas juga. Target berapa? 9.000 sampai 9.150 dulu ya. Dan plan 1 kemungkinan besar plan 1 seperti ini nih. Sama seperti ESG, kalau ESG koreksi dalam tuh kan nggak selalu Big Bang yang jadi pendorongnya turun. Bisa jadi DCI atau Big Cap lainnya atau grup Pak Prayogo. Nah, BBCA kemungkinan besar kecil. Kalau sampai jebol 8.600, 8.500, dia akan sideways di atas supportnya 8.500. Plan 1 yang terbentuk berpotensi naik dikit lagi besok. Minggu depan maksudnya ke 9.000, 9.150, habis itu baru koreksi. Sideways di range 1 kemungkinan besar BBCA itu. Lanjut BBTN yang ditutup dengan 1050 terkoreksi 0,47%. Asing net sell. Kalau bukan resminya BBTN akumulasi. Langsung saja ke teknikanya BBTN ini bisa rebound juga. Menurut saya bisa rebound ya.
apalagi ada normal akumulasi ya, bisa swing atas. Senin bisa tembus atau mengarah minimal 1000. Bukan Senin aja, bukan Senin ya, tapi seminggu ke depan. Minggu depan maksudnya. Ada arah potensi 1100. Ya. Pokoknya masih bagus, Big Bang masih bagus. Kalau koreksi ke bawah ambil. Pokoknya 1000 tuh support yang harus dijaga. Itu swing low-nya, ambil. Antara dia sideways di atas 1050 ke 1100 atau di bawah 1050 ke 1980 support. Dua ini udah terlihat untuk BBTN. Jebol kecil kemungkinan ya. Kecuali tiba-tiba ISG crash jebol 6400 ya mungkin jebol juga BBTN 1980-nya. Tapi kalau menurut saya enggak. Ya itu aja. Menurut saya sekarang harga tanggung, tapi siapa tahu rebound. Kalau berminat beli aja. Nanti tinggal average down. Kalau gagal koreksi malah ya average down aja di 1980. Sideways BBTN itu. Lanjut BDMN yang ditutup di harga 2420 menguat 0,41%. Asing net sell. Kalau bukan responnya BDMN akumulasi. BDMN masih sama sideways. Ya. Kalau mau beli BDMN ini dekat-dekat 2350. Nanti jualan di 2450. Di situ aja. Gak usah panjang lebar. Area itu pergerakan BDMN di Mei nanti. Lanjut Arto yang ditutup di harga 1895 menguat 2,43%. Asing net buy. Kalau bukan responnya Arto akumulasi tipis. Arto rebound ya, tapi turun dulu bagus dari 1800. Plan mana yang terbentuk? Kemungkinan besar Arto ini plan 1. Dia bergerak di atas 1800 jadi support. Ya, 1800 sampai 1780 itu saya di support. Resistennya di 2020. Di sini dia bergerak. Kalau menurut saya Arto. Ya, syukur-syukur kalau dikasih swing atas seminggu ke depan sampai 2200 itu bagus juga. Tapi ya itu gambaran saya Arto potensi besar sideways-nya di atas 1780 1800. Ini jadi supportnya. Ya, Arto. Tapi kalaupun jebol ya udah exit aja dulu. Nanti buyback di 1500. Arto. BTPS yang ditutup di harga 1230 muat 3,79%. Asing net buy. Kalau bukan responnya BTPS akumulasi. BTPS digas lagi ya. Apakah mampu tembus? Mudah-mudahan ya. Kita lihat aja. Kalau mampu tembus ya bagus saat ini. Jadi kalau saya lebih wait and see lah. Belum berani juga ya. Waktu itu juga saya bilang belum berani spekulasi buy. Karena lebih baik saya buy di 1080, 1050. Jadi saat ini wait and see. Bapak Ibu perhatikan, dia itu naik dengan low volume. Volumenya makin menurun, berarti kan buying powernya tuh makin melemah. Jadi rawan juga tiba-tiba diguyur gitu ya loh. Ya, hati-hati akan volatilitas harga. Wait and see. Walaupun memang big akumulasi, tulisan sini big akumulasi dan breakout 1200 tembus. Resisten kuat yang terbentuk dari Oktober 2024 tembus. Bisa naik nggak? Ya mudah-mudahan ya. Kalau Bapak Ibu yang punya ya harapan saya sih naik dulu. Biar Bapak Ibu bisa profit taking, nanti baru koreksi, Bapak Ibu buyback lagi. Ya, target selanjutnya kalau bisa jalan itu 1300-1340. BTPS. Lanjut. NISP yang ditutup di harga 1310 menguat 0,38%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya NISP akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. NISP masih sideways. Selama nggak jebol 12 berapa? 1290 aman-aman aja, hot aja. Kalau jebol itu ya exit aja paling 2%. Nanti Bapak Ibu baru buyback di 1250. Bisa loh. Ya, itu. Untuk NSP. Tapi menurut saya kalau Bapak Ibu kebeli di 1300, 1310, hot aja. Kalau dia turun nggak terlalu dalam kan, hot aja lah. Nggak usah pakai stop loss pun nggak masalah. Tapi kalau mau pakai stop loss aja kalau dia jebol 1295, 1290 udah. Atau 1285 lah, 2,5%. Nggak nyampe nih, 2% aja. Tapi sebenarnya kalaupun Bapak Ibu mau cut loss di bawah 1250, 5% tuh nggak masalah. Mending average down aja atau tunggu sabar ya. Untuk NSP itu. Lanjut BNGA yang ditutup di harga 1740 terkoreksi 0,57%. Asing net sell. Kalau bukan resminya BNGA di distribusi. BNGA sama belum menurut saya. Potensi masih bisa turun bad cat bond, tapi bisa jadi nggak sampai 1620 nih. Palingan 1680.
Jadi area ini masih sama. Kalau saya BNGA lebih masih wait and see. Ya, saham terakhir Breeze yang ditutup dengan 2.850 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan resminya Breeze akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya Breeze di pucuk ya. Kalau Breeze agak rawan nih. Kalau saya lebih wait and see, kalaupun bisa naik tuh nggak terlalu tinggi kalau menurut saya ya. Paling 2950 itu pun kalau mampu. Lebih cenderung lebih baik tunggu dia membentuk swing low-nya di 2650 2700. Itu aja cicil di situ ya. Saat ini lebih wait and see. Memang terlihat ada akumulasi tipis, cuman agak beresiko kalau menurut saya. Tapi kalau mau Bapak Ibu nekat silahkan. Kalau mau pakai average down misalnya nggak sesuai harapan, dia koreksi dulu. Average down di 2700 2650. Disclaimer, analisa kembali. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.